Selamat pagi Bapak Ibu. Kita jumpa kembali pada pagi hari ini. Doa pagi bersama gereja mula-mula. Saya percaya Bapak Ibu dimanapun kita berada, walaupun terpisah oleh jarak, tetapi kita satu di dalam Tuhan. Dan pagi hari ini kita sama-sama bersekutu menaikkan segala ucapan syukur dan puji-pujian kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Karena kemurahan-Mu dan perlindungan-Mu atas hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tetap menyertai kami untuk kami bisa melewati hari demi hari. Dan hidup kami terus diperbaharui oleh Engkau ya Tuhan. Kebenaran firman-Mu hari ini mengajari kami, menasihati kami Tuhan. Kami menaikkan segala ucapan syukur puji-pujian kami kepada-Mu, kepada Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian Bapak Ibu. Mari kita cari wajah Tuhan. Sebab hanya dalam hadirat-Nya tempat yang indah buat kita. Jiwa kita teduh dalam naungan Tuhan. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara kehidupan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali katakan sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, oh sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kaulah Tuhan, kekuatan kami. Sungguh indah Kau Bapa di surga. Haleluya, dalam naungan-Mu Tuhan, sebab Kaulah kekuatan kami. Haleluya, dalam naungan-Mu Tuhan, kami menyembah Engkau, memuji menyembah-Mu Bapa. Haleluya, haleluya.
Bapak Ibu kita terus berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita merenungkan segala kebaikan-kebaikannya dalam hidup kita. Kita terus mengucap syukur atas segala kemurahannya, atas segala kebaikannya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bawa segala doa-doa syafaat kita, membawa kehidupan kita di hadapannya, di hadapan Allah yang melindungi kita sampai hari. Haleluya Tuhan. Biar hadirat-Mu terus menaungi kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan biar firman-Mu hari ini menjadi kekuatan dalam hidup kami, untuk kami bisa melewati hari demi hari Bapa. Dalam hadirat-Mu saja Tuhan, kami selalu rindu bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku,
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Saudara, di tengah-tengah gereja yang begitu banyak, kita perlu berhati-hati juga, saudara. Ternyata penyimpangan itu terjadinya bukan hanya di luar gereja, tetapi di dalam gereja pun bisa terjadi loh, saudara. Makanya hati-hati. Sebab itu sudah diperingatkan sejak abad pertama, sejak zamannya para rasul. Hati-hati jika seseorang mengajarkan Yesus yang lain. Nah, ini yang perlu kita peringatkan di pagi hari ini. Untuk itu mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya setiap pagi rahmat-Mu selalu baru. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran di pagi hari ini akan kita baca dulu dari nas Alkitab 2 Korintus pasal 11 ayat 4. Saudara. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau jika kamu menerima roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Rupanya sejak abad pertama ada orang yang menceritakan Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Saudara perhatikan ini pasangan, saudara. Kalau Yesus yang lain yang diceritakan bukan Yesus yang asli, nanti orang itu akan mendapatkan roh yang lain. Dan tentu saja itu pasti Injil yang lain juga. Meskipun seringkali diambil dari ayat-ayat Alkitab juga. Cuma diartikan secara menyimpang. Hati-hati ya. Karena ada banyak orang tidak peduli dengan pengertian ini atau tafsir ini, tafsir itu. Tidak peduli dengan doktrin ini, itu yang penting aku percaya Tuhan Yesus. Itu salah prinsip itu. Kalau kita tidak mengerti kebenaran, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Pribadi yang seperti apa yang diajarkan selama ini? Nah, ini perlu kita berhati-hati, sangat berhati-hati bahkan. Sebab ada pihak yang benar-benar menolak Tuhan Yesus. Ada. Tapi ada orang yang pihak-pihak yang di mulut mengatakan percaya Tuhan Yesus. Tetapi tidak mengajarkan percaya yang benar itu seperti apa. Bukan hanya di mulut, ada juga yang begitu. Tapi ada juga yang mengajarkan percaya Tuhan Yesus. Perbuatannya juga baik. Tapi rupanya Tuhan Yesus yang di sini bukan seperti yang Alkitab ceritakan. Yaitu yang turun dari surga, mengosongkan diri jadi manusia, supaya kita bisa meneladani Tuhan Yesus. Bukan begitu. Ya, ada banyak variasi, saudara, dalam penyesatan ini. Banyak sekali variasinya. Ada yang melintirnya cuma sedikit, ada yang banyak terang-terangan, gitu. Macam-macam, saudara. Tapi semuanya sama, itu Yesus yang lain. Nah, makanya hati-hati, saudara. Kalau saudara di dunia ini, kata Yesus itu bisa diartikan dengan banyak versi. Versi budaya, versi filsafat, versi agama, versinya para motivator. Ya, ada, bisa. Ya. Nah, yang asli itu yang bagaimana? Nah, ini yang harus kita mengerti. Jangan kita berdoa kepada Tuhan Yesus tapi tidak mengenal pribadinya. Jangan merasa sudah benar padahal belum melakukan apa-apa untuk Tuhan. Ya, ini. Makanya kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Jangan serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mindsetnya harus dirubah supaya bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bagaimana caranya? Harus pakai Alkitab. Semua penyesatan banyak yang pakai Alkitab juga, Pak. Ya, tapi coba dibandingkan satu dengan yang lain dan saudara baca sendiri. Ya, konteksnya yang mana yang benar. Jangan mengikut orang lain asal saja. Ya.
Yohanes pasal 3 ayat 16 jelas banget tuh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia mengaruniakan, artinya anaknya itu sudah ada, bukan diciptakan. Itu jelas, ya. Jadi tidak perlu analisa teologis rumit-rumit, teori filsafat rumit-rumit. Pakai Alkitab saja, ayatnya sudah jelas. Kan begitu. Memang banyak orang menerima Yesus sebagai guru besar, rabi, nabi, tokoh moral, atau pembawa damai. Tapi Alkitab mengatakan lebih dari itu. Yesus adalah anak tunggal Bapa yang turun ke bumi, mengambil rupa seorang manusia, menjadi sama seperti kita. Kan begitu. Kalau selain itu berarti itu Yesus yang lain. Begitu saudara. Ya, jangan sampai saudara mengikuti ajaran yang mengajarkan Yesus yang lain. Nanti saudara punya roh yang lain. Nanti saudara sama dengan belajar Injil yang lain, yang diartikan suka-suka sendiri. Padahal kalimat-kalimat Alkitab sudah jelas. Ya, jadi pagi ini kita diingatkan supaya kita itu tidak tertipu oleh ajaran-ajaran yang mengajarkan Yesus yang lain, yang tidak seperti Alkitab. Sebab dampaknya itu akan kelihatan dari cara hidupnya. Saudara perhatikan cara hidupnya. Cara hidup yang bagaimana? Apakah ia sombong? Apakah ia tidak peduli orang lain, mementingkan kepentingan diri sendiri? Dan lain-lain. Akan kelihatan, saudara. Tidak mungkin tidak. Ya. Nah, jadi yang paling penting, saudara periksa segala ajaran itu pakai Alkitab. Jangan dengarkan siapa-siapa. Apalagi kalau penjelasannya rumit-rumit, pakai filsafat, pakai ini, kalimat sederhana aja kok diputar-putar ke sana kemari. Ya. Nah, jadi saudara, mari kita sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang turun dari surga, yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan kita. Supaya kita tidak ada yang bisa alasan, dia kan Tuhan, iya, tapi mengosongkan dirinya menjadi manusia. Jadi ketika Tuhan bicara bahwa kamu harus sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna, kita tidak bisa menolaknya. Karena sebagai manusia harus bisa belajar. Ya, jangan dengarkan Yesus yang lain. Saudara baca sendiri Alkitab, saudara harus mengerti konteksnya. Kiranya pagi ini bisa memberikan pencerahan untuk setiap kita, agar kita berhati-hati. Sebab tidak semua ajaran tentang Yesus itu tepat. Gitu ya, saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami akan berhati-hati dan ampuni segala ketidaktepatan kami selama ini. Biarlah melalui setiap pagi, di doa pagi kami boleh belajar terus, mendengarkan pesan-pesan Tuhan, sehingga terangkai menjadi kebenaran demi kebenaran yang makin hari makin lengkap untuk mendewasakan kami. Terima kasih untuk gereja mula-mula, Tuhan yang berkati, Tuhan yang lindungi. Juga seluruh jemaat Tuhan dimanapun, Tuhan berkati agar mereka mengerti kebenaran yang benar. Kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.